Oke, yuk kita mulai yuk. Turn off comment. Sorry aku turn off, tapi aku ngerti kegalauanmu. Terima kasih yang sudah nonton hari ini dan sore hari ya lumayan rame juga ya. Hanya hari ini saya live jam 5 sore karena saya ada keperluan hari ini. Jamnya pas jam 8, jadi oke, let's go. IHSG hari ini turun 4,52%, penurunan didorong oleh saham Big Banks BBNI. BBNI itu turun sekitaran 6,23%, turun terus, dan ini sejalan dengan narasi sell Indonesia yang dipost oleh Bloomberg beberapa hari yang lalu dan sudah saya bahas di live hari Jumat kemarin. Nanti saya akan bahas lagi. Terus kemudian BBRI, kebetulan hari ini data net buy sell-nya ini belum, udah deh, udah belum ya? Kayaknya belum deh. Data net buy sell baru keluar jam 6 nanti. Cuman total perdagangan di pasar reguler 20,2 T, BCA 3,7 T, dan BRI 1,6 T. Dan teman-teman perhatikan di sini BRI turun 5,47%, dibuang asing. Terus kemudian BBCA, ya ini perusahaan yang fundamentalis sangat bagus sekali, dia turun juga. Ya, turunnya hari ini 4,43%. Jadi kayaknya investor asing serius dengan kata-kata sell Indonesia, artinya mereka punya exposure ke emiten Indonesia itu semakin dikurangi, bahkan banyak yang bilang exposure-nya jadi 0, kira-kira itu. Terus hari ini IHSG turun signifikan dan beberapa hal yang kita mau bahas. Cadangan devisa Indonesia Mei 2026 yang juga udah makin turun. Terus kemudian rupiah yang melemah ke 18.180. Terus rumor reshuffle kabinet OECD yang memprediksi defisit Indonesia menyentuh 3%, skema bagi hasil untuk Minerba, ya kita akan bahas itu. Terus kemudian saham Amerika kemarin sempat turun, penyebabnya apa? Dan hari ini saham Korea Selatan itu trading halt setelah rally tinggi banget, penyebabnya apa dan kenapa? Terus nanti malam saham Amerika bakalan gimana? Itu kita akan bahas ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, kita mau bahas dulu tentang kondisi makro dan juga pandangan asing terhadap Indonesia gitu ya. Jadi kondisi makro dan juga pandangan asing terhadap Indonesia. Oke ya. Jadi kita start dulu dari sentimen yang paling ramai saat ini. Kalau Pak Khatib Basri itu jadi Menkeu dan Pak Purbaya jadi gubernur BI, which is itu nggak terjadi ya. Itu gimana impactnya? Impactnya mungkin akan bisa naik dalam jangka pendek. Tapi jika sentimen, aku langsung aja singkat aja soal ini, jika sentimen utama tidak diberesin seperti contohnya efisiensi untuk MBG itu juga tidak diperbaiki ya, efisiensi untuk Kopdes atau struktur APBN, postur APBN itu tidak diperbaiki, sebenarnya siapapun Menteri Keuangan ya itu bisa menjadi satu tantangan. Oke, terus kemudian kita bicara tentang rupiah kita, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, yuk mari kita lihat ke IGOI kita, @ellenme_official. Kita lihat rupiah USD IDR kita bagaimana kabarnya. Masih menguat terus. Kalau kondisinya begini, dia retracement paling bagus di angka 17.800 dan itu ada syukur, puji Tuhan banget bisa retrace sampai di area itu. Dan kalau kalian nanya apakah bisa ke 19.000, itu sudah di depan mata. Dan kalau kalian nanya lagi apakah bisa ke 20.000, jawabannya sebenarnya simple aja satu. Jika postur APBN tidak diubah, tidak diperbaiki, dan jika spending dari APBN-nya masih sangat besar, terutama di MBG dan juga di Kopdes serta mungkin beberapa program besar lainnya, itu masih akan sama. Jadi narasinya masih akan sama. Terus kemudian ada beberapa hal lain terkait kebijakan di sektor komoditas yang nanti kita juga akan bahas, dan bagaimana semua itu menciptakan pandangan investor asing terhadap Indonesia. Itu yang nanti saya akan bahas juga gitu. Nah, jadi faktor utama pelemahan rupiah saat ini itu warning dari MSCI soal transparansi dan tata kelola saham, selain dari potensi kekhawatiran fiskal, potensi melebarnya defisit APBN.
Penyebab utamanya itu. Terus kemudian yang kedua dari MSCI. Kemudian kekhawatiran akan S&P menurunkan rating Indonesia, itu aja. Dan semakin diperburuk dari kondisi geopolitik Amerika Iran yang dimana mereka masih on off terus, panas dingin terus, dan belum ngebuka Selat Hormuznya gitu. Terus kemudian defisit APBN di Mei 2026 ya, defisit APBN di Mei 2020, aku bahas cadangan devisa dulu ya. Cadangan devisa Indonesia di Mei 2026 itu jadi 144,9 miliar US dollar. Aku coba cek dulu chartnya. Cadangan devisa. Bentar ya. Cadangan devisa. Sebentar. Sorry. Salah nampilin data. Sebentar ya, aku buka ini dulu. Cadangan devisa. Ini aku kasih lihat. Indonesia. Oke, kalian lihat di sini. Ya, ini di bulan Mei cadangan devisa sudah kembali tergerus, udah makin turun ya. Jadi ini sudah seperti pelemahannya terendah sejak pertengahan 2024. Waktu itu terendah sejak Juli 2024, ini udah lebih rendah lagi. Jadi pembayaran utang luar negeri pemerintah pas jatuh tempo kemarin di Juni, dan juga intervensi Bank Indonesia di pasar falas dan pasar keuangan. Juni itu sangat masa penentuan sekali. Itulah mengapa saya bilang ya, M-Trade bilang Juni wait and see dulu, sabar dulu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman wah di saham Indonesia belum bisa beli-beli lagi, sabar deh. Paling tidak melewati bulan Juni dulu. Kenapa? Ada apa di bulan Juni? Bulan Juni itu macam-macam ya. Jadi kemarin udah melewati kalau kata Pak Peri musim haji, kemudian pembayaran dividen, pembayaran utang yang jatuh tempo tuh butuh dolar semua. Terus kemudian MSCI habis mendownweight Indonesia, saham-sahamnya banyak yang keluar. Terus S&P berkunjung ke Indonesia pas rupiah melemah juga, dan asing keluar menyebabkan rupiah melemah yang tidak bisa terantisipasi dengan penurunan suku bunga 50 basis point, menjadi signal resiko yang cukup tinggi juga buat asing dan malah muter-muter kayak gitu ya. Jadi nanti bulan Juli, bulan Agustus apakah akan membaik? Kalau kata Pak Peri kan di bulan Juli Agustus bisa membaik. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalaupun membaik tidak akan sampai ke level di bawah 17.500 kalau perkiraan saya ya. Tapi setidaknya bisa tertahan jadi agak sideways dulu di bulan Juli, bulan Agustus, dengan catatan tingkat kepercayaan asing terhadap Indonesia itu recover. Kalau kepercayaan asing terhadap Indonesia nggak recover, yang saya khawatirkan di bulan Juli Agustus nanti justru malah ekspornya Indonesia jadi berkurang, karena kebijakan ekspor satu pintu ke DSI ini membuat China sebagai importir terbesar batu bara kita itu menunda pembelian batu bara. Jadi malah makin banyak tantangannya ke depan. Kalau misalkan sebenarnya badai MSCI sudah terlewati di Juli, pembayaran utang sudah terlewati juga, MBG meskipun belum banyak dikurangin, tapi seandainya tidak ada faktor ketidakpastian yang lain, sebenarnya Juli Agustus bisa membaik. Tapi karena ada banyak ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah yang baru ya, termasuk juga kemarin bursa mineral itu membuat tantangan baru. Jadi nanti aku akan bahas khusus untuk sektor komoditas, itu aku akan bahas gitu ya. Oke, terus bagaimana pandangan asing terhadap Indonesia nanti aku juga akan bahas. Nah, kita melihat defisit APBN Mei di 2026 itu naik 677%. Hingga bulan Mei 2026, defisit APBN itu tercatat 180 triliun. Oh, breaking news, Pak Prabowo resmi melantik Bu Nanik dan kawan-kawan pimpin BGN, dan Said Iqbal jadi penasihat khusus. Oke, balik lagi ya ke APBN ya.
Jadi defisit APBN Mei 2026 itu naik 677%. Ya, jadi defisit APBN itu tercatat 180,4 triliun atau setara 0,7% dari gross domestic product, naik 34% dari April, tapi masih lebih rendah daripada defisit di bulan Maret kemarin. Gitu. Cuman kenaikannya sekitaran udah naik 677% tuh 7,77 kalinya dari tahun lalu gitu ya. Jadi gambarnya kayak gini, kalian mau lihat nggak? Tren defisitnya sejak awal tahun tuh kayak gini. Ini defisit di Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini kalian lihat ya, di IGOI aku ya. Ini defisit di Januari, Februari, ini Maret kemarin, ini April, ini Mei. Jadi pertumbuhan defisitnya kalau di April kemarin itu sebenarnya dibandingin dengan tahun lalu belum sebesar sekarang. Tapi saat ini sudah jauh lebih besar pertumbuhan defisitnya jika ditotal dari tahun lalu. Gitu. Kenapa defisit? Karena pertumbuhan belanja negaranya besar ya. Jadi pertumbuhan belanja negaranya tuh hingga 34,4% saat ini didorong dari belanja kementerian dan lembaga yang salah satunya ditujukan untuk program prioritas seperti MBG. Nah, dari hampir setengah dari belanja kementerian dan lembaga itu dipakai untuk belanja barang, dan poster besarnya adalah pelaksanaan MBG sebesar 86 triliun atau naik 2.524 dari sebelumnya 3,3 triliun pada Mei 2025 gitu ya. Ekonomi Indonesia gimana? Menurut data BPS, pertumbuhan GDP di kuartal 1 tercatat 5,61%, tapi pertumbuhannya tuh disumbang dari konsumsi pemerintah seperti yang saya udah bilang di live kemarin di angka 21,81% pertumbuhannya, dan itu menyumbang poin 1,26% dari 5,61% itu. Jadi kalau itu tidak dihitung ya, dinormalkan ya, dinormalize gitu, pertumbuhan dari belanja pemerintah tuh di normalize, maka pertumbuhan GDP itu cuma 4,6 sampai 4,9% aja sih. Oke, kalian pernah dengar nggak ICOR? ICOR itu adalah Incremental Capital Output Ratio. Itu 6,33 di Indonesia. Aku udah bahas di live sebelumnya, tapi aku kepengen bahas lagi. ICOR itu artinya ukuran seberapa efisien investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi makin kecil intinya semakin efisien, dan ini adalah chart ICOR. Kalau kalian pengen lihat, ini chart ICOR Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, guys. Oke, perhatiin di sini. Ini Indonesia udah melewati ambang target ya, ambang amannya lah, kira-kira ambang idealnya lah. Ambang idealnya di 4,4%. Indonesia di 6,33. Ini teman-temannya negara tetangga yang lain. Jadi kalau kalian nanya kenapa rupiah melemah ya karena begitu, karena data-datanya menunjukkan seperti itu gitu ya. Gimana teman-teman? Mau nyerok atau mau gimana? Aku mau bahas tentang pandangan investor asing terhadap Indonesia sekarang ya. Jadi Jumat kemarin itu ada narasi Sell Indonesia ya dari George Boboras, dan aku juga baca riset atau tulisannya dari Bloomberg juga ya. Jadi intinya tuh mereka lagi ngejual investasi bertahun-tahun di Indonesia. Dan ini memang si George bilang keluar dari semua posisinya pada 2024. Aku bilang sih 2024 tuh baru beginning, baru start aja, dan sekarang mereka kembali terus menjual gitu. Dan aku nggak akan lama bahas ini karena kemarin udah aku bahas. Aku mau kasih lihat ini buat teman-teman. Ini penjualan, tren penjualan obligasi Indonesia.
dari foreign investor. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, teman-teman baca ya. Foreign investor jualan obligasi Indonesia yang di tok-tok yang di YT ke sini. Ini total outstanding of Indonesia issuance. Terus kemudian yang merah ini adalah total foreign ownership di Indonesian bonds. Puncaknya sebenarnya waktu itu pas Bu Sri Mulyani ganti itu bondsnya tuh banyak yang keluar dari bonds gitu. Terus ini foreigner holding sebagai dibandingkan total outstandingnya dia. Nah, ini dari Kementerian Keuangan datanya. Ini turun terus persentasenya gitu. Oke. Terus bagaimana pandangan dari OECD? OECD jadi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam outlook-nya Juni 2026 itu memproyeksi defisit APBN Indonesia akan mencapai limit lebih dari 3% terhadap PDB, dan itu lebih dari yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri 2,7% terhadap PDB. Angka 3% adalah angka sakral ya, dan hal ini seperti yang kita sudah bahas didorong karena potensi harga minyak yang bakalan tetap tinggi ya, dan juga USD masih akan tetap naik, perkiraan seperti itu. Jadi dengan perkiraan tambahan subsidi bahan bakar akan menambah defisit APBN sebesar 0,6% terhadap PDB gitu. Nah, jadi OECD itu juga menyarankan pemerintah buat meningkatkan efisiensi belanja supaya menjaga tingkat utang negara tetap prudent atau tetap dalam level yang hati-hati, yaitu dengan memperketat penargetan penerima program MBG dan subsidi energi. Nah, jadi disuruh hemat lah gitu. Jadi defisit menyentuh angka 3% ini menjadi sentimen yang sangat negatif ke market, karena potensinya rating Indonesia bisa benar-benar di downgrade dari lembaga pemeringkat rating itu yang terbaru teman-teman ya. Jadi belum ada sentimen positif soal Indonesia. Dan bentar ya, aku coba cek dulu. Aku coba cek dulu beberapa hal. Oke. Terus sentimen bagi hasil gimana? Bagi hasil atau gross split buat sektor minerba itu dibatalkan. Jadi ada faktor perubahan kebijakan lagi. Jadi sebelumnya pemerintah itu sempat mewacanakan perubahan mekanisme pengelolaan tambang minerba. Ini update untuk sektor komoditas ya, mineral dan batu bara gitu ya. Nah, jadi pemerintah ada mewacanakan perubahan mekanisme pengelolaan tambang minerba dengan mengadopsi pola yang digunakan di sektor migas, yaitu skema gross split atau skema bagi hasil gitu. Bahkan sempat muncul satu opsi bagi hasil 70% untuk pemerintah dan 30% untuk pengelola tambang. Nah, wacana itu dianggap negatif oleh pelaku pasar karena berpotensi mengurangi porsi keuntungan dari perusahaan tambang tersebut dan menekan margin laba serta meningkatkan ketidakpastian regulasi di sektor tambang. Nah, setelah melalui pembahasan yang lebih lanjut dengan pelaku industri, hari ini tuh pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan sistem yang berlaku saat ini, tidak menerapkan skema gross split maupun cost recovery di sektor minerba, tetap menggunakan mekanisme konsesi perizinan yang udah berjalan. Dan dampaknya apa sih terhadap perusahaan-perusahaan tambang? Jadi sentimen positif. Jadi lumayan sentimen positif buat pertambangan ya. Jadi emiten pertambangan ada potensi bukan menghilangkan sebenarnya, berkurangnya salah satu resiko regulasi yang sempat membayangi sektor minerba. Jadi ada satu sedikit sentimen positif di sini untuk sektor minerba. Tapi sebaiknya wait and see dulu. Dengan tetap dipertahankannya sistem yang berlaku saat ini yang bentuknya royalti hingga pajak penghasilan bukan bagi hasil, perusahaan bisa mempertahankan proyeksi profitabilitasnya. Jadi ini perusahaan minerba mungkin mereka lagi
view inhale exhale bisa ada sedikit sentimen negatif yang dikurangi, tapi masih ada sentimen lainnya. Jadi sektor komoditas masih dibayangi ketidakpastian dari rencana ekspor satu pintu dari PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu ya, dan juga DHE atau devisa hasil ekspor yang ditahan gitu. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas seperti batu bara, CPO dan ferroalloy seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya ya teman-teman ya, melalui PT dan antara sumber daya Indonesia atau DSI. Dan kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni dan akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Kesimpulannya kalau tidak ada perubahan kebijakan 2027 pun akan menjadi satu tantangan. Nantinya DSI akan menjadi eksportir tunggal yang mengelola transaksi kontrak pembayaran dan administrasi ekspor, dan ini membuat China jadi menunda pembelian batu bara dari Indonesia dan China lebih banyak memborong dari Mongolia gitu. Jadi skemanya perusahaan menjual ke Danantara menjual ke pihak internasional ya, ini yang sudah sempat kita bahas juga gitu ya. Terus dari China sendiri mereka sudah mulai wait and see, dan tidak hanya dari China tapi dari negara lain juga. Kalau ambil batu bara dari Mongolia, kalau ambil CPO bisa digantikan dari mana? Malaysia gitu. Jadi bisa mengurangi flexibility perusahaan dalam mencari pembeli, berpengaruh pada kinerja perusahaan. Terus investor juga khawatir adanya tambahan lapisan birokrasi yang bisa memperlambat proses transaksi. Muncul kekhawatiran juga bahwa sentralisasi ekspor ini bisa mengurangi transparansi mekanisme harga dan juga memperbesar risiko intervensi pemerintah dalam aktivitas perdagangan. Nah, yang terdampak apa aja dari sektor batubara? Ada Bayan Resources, AADI, ITMG, Bumi, Indi, dan Harum. Ya, jadi hati-hati dengan emiten-emiten ini. Kalau misalkan mau trading, menurut aku tuh jangan dipaksain sih. Adapun pantulan itu sifatnya technical rebound sesaat. Kemudian CPO itu ada Ali, LSIP, TAPG, DSNG, mungkin nanti kita coba bahas saham-saham ini. Dan ferroalloy itu ada Antam, NCKL, dan MBMA. Nah, ini lagi dalam masa transisi kan ya, kebijakan ekspor satu pintu ini. Nah, jadi kabar dari China yang menunda atau membatalkan kontrak pembelian batu bara Indonesia setelah pemerintah menetapkan DSI ya, tapi Kementerian ESDM menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait pembatalan itu, mungkin masih ditunda aja gitu, belum dibatalkan. Nah, meskipun begitu, data tuh menunjukkan bahwa ekspor batubara Indonesia ke China lagi melemah dan ini bisa mempengaruhi devisa Indonesia. Dan kalau nih ya, aku kasih tahu benang merahnya atau hubungannya apa. Kalau misalkan ekspor Indonesia ke China, batu baranya ini melemah banget gara-gara DSI, ini akan membuat cadangan devisa Indonesia makin berkurang, makin seret lah ya, makin seret dan rupiah makin melemah gitu ya. Tapi kan China butuh. Nah, China ambil dari Mongolia tuh udah ada backupnya gitu ya. Jadi ya, China sekarang ini juga lagi pengembangan untuk sumber energi selain batu bara ya, jadi dari surya dan dari banyak yang lain lagi. Jadi mereka sangat mengembangkan sekali dan tidak mau bergantung pada negara lain, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Indonesia yang saya pikir merasa bahwa punya bargaining power yang tinggi, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kayaknya di sini agak sedikit meleset karena China mengambil dari sumber lain, yaitu dari Mongolia itu tadi. Jadi kita wait and see dulu aja untuk sektor batu bara juga. Sentimen negatifnya dari DHE yang ditahan selama 1 tahun, ditahan 1 tahun di Himbara, ini sudah saya sebutkan beberapa kali untuk meningkatkan cadangan devisa nasional. Tapi kalau sentimen negatifnya, pengaruh negatifnya membuat perusahaan komoditas jadi susah bergerak sih sebenarnya. Katalis negatifnya, dengan dana yang ditahan akan mengganggu pengelolaan kas perusahaan dan mengurangi efisiensi manajemen modal kerja gitu. Terus teman-teman, selain itu tambahan update buat sektor komoditas, ada update lagi soal sektor komoditas.
di mana pemerintah berencana membuat bursa mineral, dan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis rencananya akan beroperasi antara akhir tahun atau selambatnya Januari 2027. Diawasi oleh OJK, bahkan OJK itu menambah 1 kursi khusus di bawah Dewan Komisioner, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Tujuannya supaya Indonesia punya acuan harga sendiri, ya, dan menentukan harga jual komoditas mineral yang tidak tergantung dengan harga global, gitu. Memang tujuannya positif, tapi sekali lagi pelaksanaannya menimbulkan banyak pertanyaan dalam masa transisi dan juga efektivitasnya. Ini membuat investor asing makin keluar, dan itu juga yang menyebabkan rupiah kita juga masih melemah. Tadi saya mau bahas saham-saham dari sektor komoditas itu, dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian, emas bagaimana, sama apakah USD akan ke 20.000. Minap nanya, oke, emas nanti saya akan bahas, USD apakah akan ke 20.000, saya sudah jawab sebenarnya di depan. Jika faktor-faktor tadi itu tidak ada yang berubah, terutama postur APBN tidak berubah, itu kan yang diminta sebenarnya, yang dikhawatirkan oleh investor besar. Bahkan malah OECD memberikan satu pandangan resiko. Untuk Indonesia, ya, rupiah bisa ke 20.000, bisa. Tapi jika ada kondisi makro yang diperbaiki, rupiah bisa membaik. Dan di bulan Juni, memang seperti yang saya bilang tadi, Juni itu pembayaran utang pemerintah juga banyak. Nah, kalau prediksi Pak Peri Warjio di Juli Agustus membaik, tapi kalau misalkan kepercayaan asing terhadap Indonesia masih seperti ini dan masih banyak sentimen negatif, yang paling saya khawatirkan efek dari DSI itu sendiri. Ekspor satu pintu itu yang dimana bisa membuat devisa Indonesia jadi berkurang, dan kalau cadangan devisa bukan cadangan devisa berkurang ya, jadi seret karena income dari ekspornya tuh ekspor batubara, CPO dan ferroalloy bisa terganggu. Miss, kenapa saham teknologi di US naik tapi saham teknologi di Indo turun? Likuiditasnya dan karena faktor makro, ya. Di AS memang aku melihat saham-saham teknologi di Amerika sekarang lagi turun, by the way, tapi turunnya normal menurut aku, and we expect this. Kita expect koreksi ini. Di Amerika saham-saham sektor teknologi itu ekosistem semikonduktor value chain-nya itu memang jalan, dan perusahaannya memang bisa di value. Jadi bukan likuiditasnya juga gede. Jadi intinya mereka nggak digoreng-goreng lah. Intinya benar-benar gede gitu ya. Kleto, kangen siapa? Mina up, iya. Kenapa saham US bukannya presidennya insider trading? Oh, menarik. Miss, seandainya diundang Pak Prabowo, apa yang mau Miss sampaikan untuk memperbaiki ekonomi? Nggak akan saya sampaikan apa-apa sih sebenarnya. Beliau-beliau semuanya udah ngerti kok. Miss, biar buruh gak demo, ya gimana? Oh, apa sih? Gak ngerti katanya. Kalau terjadi chaos seperti 98 itu gimana? Kita doakan enggak ya? Kita doakan semoga enggak. Aku udah mulai nyicil BCA. Pripun pendapat panjenengan? Boleh nyicil. Oh ya, ada satu hal yang menarik soal BCA. Aku pengen kasih lihat buat kalian. Abis ini aku sedikit bahas US stock, terus balik ke Indo stocks lagi ya. Aku bahas BCA. Aku kasih lihat kalian ini satu ini. Satu hal ini, oh ya, tim aku yang lagi nonton live aku minta tolong ntar kalau ada udah keluar data foreign sell berapa, kasih tahu ya, kasih tahu di update. Oke, ini BCA guys. BCA itu aku mengulang lagi, seumur-umur dia nggak pernah ngelewatin MA 50 monthly. Tapi di Indonesia bukan cuma MA 50 monthly yang dijebol, MA 100 monthly yang dijebol. Ini belum pernah sejak BCA IPO. Artinya kepercayaan asing terhadap Indonesia memang lagi hancur. Nah, ini Januari breakdown MA 100 monthly karena waktu itu MSCI dan juga defisit APBN 2025 yang di angka 22,9% terhadap PDB.
Kemudian ya perhatikan hari ini sebenarnya angka bersejarah. Tadi saya ngobrol sama tim kita internal, baik nggak ya? Aku bilang ini bisa loh spekulatif buy on weakness, tapi kayaknya jangan dulu deh, wait and see dulu. Ini OECD baru keluarin sentimen negatif. Ini BCA tuh di MA 200, MA 200 lebih sadisnya lagi nanti kena 4330 itu bottom pandemi. Kalau di bawah 4330 itu lebih rendah daripada pandemi. Kamu dapat harga kalau lebih rendah dari 4330 ya, itu harga seperti tahun 2018. Bahkan 2017. Jadi kalau kalian nanya BCA tuh boleh nggak sih masuk sekarang? Sebenarnya valuasinya sudah sangat murah sekali. Kalau bicara valuasi itu udah murah banget, udah murah semurah-murahnya. Kalau kalian nanya konteksnya investing, menurut aku sih oke. Buat investing jangka panjang nyicil-nyicil tuh oke. Tapi satu hal yang kalian tahu ya, seperti halnya ketika tadi teman-teman pada nanya rupiah bisa ke berapa, ke 19 bisa nggak? Kayaknya di depan mata deh. Bisa ke 20 bisa nggak? Saya sebenarnya nggak enak mau ngomong bisa, tapi kenyataannya ya tetap bisa kalau kondisi makronya masih begini terus. Kalau rupiah melemah sampai ke 19 atau lebih, BCA bisa jebol. 4780-nya ini 433 bisa jebol. Bisa sampai ke berapa? Ke 38 mungkin. Dan sebenarnya menurut aku itu tetap worth buat diinvestasi buat jangka panjang. Sekarang pun udah worth buat investasi, udah murah banget. Cuman kata kuncinya kamu jangan ngabisin duitmu di sini gitu. Intinya kamu mesti siap aja, kamu beli sekarang. Sekarang udah timing yang bagus banget sih sebenarnya menurutku. BCA tuh udah bagus banget, udah semurah-murahnya. Timing ya, bicara timing ya. Tapi kita nggak tahu dia naiknya bakalan bentuknya gini, lihat nih di Igoy aku. Naiknya bakalan gini atau dia naiknya bakalan gini. Bakalan gini. S&P downgrade dueng. Lama baru naik. Ya, nyicil-nyicil aja oke sih sebenarnya. Ya, jadi siap kalau ini rupiah melemah sampai 19.000, ini dueng BCA bisa sampai ke 38, 3.000-an tergantung. Makanya tergantung makronya. Ini BCA sama kayak Unilever nggak sih? Singkat cerita beda. Tim aku ada bikinin, aku minta mereka bikinin tulisannya. Mungkin besok launch ya, besok mungkin akan dibahas di sosmed juga. Jadi BCA sama Unilever banyak ditanyain sama nggak? Satu, beda. Perbedaannya apa? Jelas beda penyebabnya. BCA itu perusahaannya masih sehat, masih oke. Cuman memang makronya aja yang nggak bagus, penyebabnya eksternal. Dan Warren Buffett biasa suka perusahaan-perusahaan sehat gini, tapi dia turun karena faktor eksternal, jadi lebih investable. Sedangkan Unilever karena faktor internal, intinya itu. Jadi nanti akan dibuatin detailnya sama tim aku. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, BCA sama Unilever, kalau kalian nanya ya cuman konteks harga saham, turun dan susah naik, ya itu sama. Tapi penyebabnya beda gitu. Jadi kalau Unilever dari 2018 turun, kemudian belakangan ini baru naik, ada sekitar 5-6 tahun kan. Nah kalau misalkan sampai 4 tahun ke depan kondisi makronya masih sama, kebijakannya masih sama ya gak naik-naik. Dengan jujur saya katakan itu. Cuman hopefully ada perubahan. Bursa Korea hari ini trading halt guys. Jadi bursa saham Korea atau KOSPI Composite Index, Korean Index. Teman-teman lihat di sini. Tuing. Wah, kan Korea juga jatuh trading halt. Woi, lihat dulu ini woi, yang di tok-tok yang lihat ke Igoy. Trading halt Korea. Iya kali, dia trading haltnya setelah naik kenceng. Menurut aku sih normal. Turun lagi lah, sehari 2 hari lagi normal. Jadi kenapa bursa Korea ini turun? Ini sebenarnya penyebabnya mirip sama kayak bursa Amerika ya. Jadi penyebab bursa Korea rontok ini yang pertama karena aku rasa profit taking ya. Jadi saham AI dan semikonduktor yang bikin turun seperti sahamnya Samsung Electronics dan SK Hynix itu turun setelah rally yang luar biasa. Aku coba bukain chartnya ya. Ini terdaftar di Korea Stock Exchange.
Nah, kamu membuka akun di Korea, udah kebanyakan. Nah, ini perhatikan Samsung Electronics, perhatikan di sini. Nih. Nah, ini jatuh. Terus kemudian jatuhnya tapi dari naik, bukan jatuh yang jatuh terus. Kalau di stage 4 kan turun, naiknya dikit, turun lagi. Nah, ini di stage 2, saham-saham kayak gini malah sebenarnya bagus gitu ya. Turunnya atau koreksinya itu expected. Oke, terus ini saham SK Hynix, kodenya 000660. SK Hynix ini turun juga, tapi menurut aku sih ini normal profit taking setelah rally yang luar biasa sepanjang 2025. Nih, lihat nih bursa saham negara lain kayak gini nih, Korea nih, gitu. Nah, penyebab lain adalah karena data tenaga kerja Amerika terlalu kuat. Jadi ada kekhawatiran the Fed hawkish menahan atau menaikkan suku bunga. Itu juga yang membuat bursa Amerika kemarin turun. Tapi turunnya bursa Amerika ini sangat kita expect sekali, justru malah harus turun supaya kita bisa masuk gitu ya. Jadi ini singkatnya, ini beberapa saham bursa Amerika. Nvidia turun, kita terakhir TikTok, Nvidia profit taking kemarin kita beli lagi di bawah sini, terus kita cut lossnya juga kecil, nggak sampai 5%-an. Terus masih sih terkait dengan konflik Timur Tengah, bikin risk of global. Cuman sentimen utamanya lebih ke data tenaga kerja Amerika, NFP last week itu bagus gitu. Jadi potensinya the Fed bisa menaikkan suku bunga, menahan atau menaikkan suku bunga gitulah, kira-kira seperti itu. Suku bunga bakalan tetap tinggi. Dan kalau suku bunga bakalan tetap tinggi itu sentimen negatif buat Indonesia. Kenapa? Karena investor global cenderung naruh duitnya di Amerika toh, baik dari obligasi maupun US Treasury maupun naruh di pasar saham Amerika yang pertumbuhannya juga lumayan tinggi gitu ya teman-teman ya. Oke, terus why US stocks, bukannya Trump insider trading, tapi US stocks itu masih sangat liquid sekali. Nah, Nvidia itu ukurannya udah kuadriliun, jadi bukan triliun lagi tapi udah kuadriliun. Terus kemudian dia nggak usah Nvidia yang paling gede, kita ambil aja Apple, itu size-nya udah jauh lebih gede daripada keseluruhan saham Indonesia disatuin. Terus kalau ada yang bilang trading US stocks bikin rupiah melemah, aduh, faktornya gini ya, kalian tuh investor retail ya, mau buka akun aja masih maju mundur. Itu kalau kalian trading, apalagi kalian tradingnya di broker Indonesia seperti beberapa broker yang bekerja sama dengan kami, itu kan semuanya Indonesia, jadi nggak di luar. Itu sama sekali nggak berpengaruh pada pelemahan nilai tukar rupiah gitu, karena mereka pakai CFD itu artinya mereka sebenarnya udah beli dulu sahamnya, jadi kamu beli sahamnya sama mereka, kira-kira seperti itu, sama broker-broker di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena memang aturannya di Indonesia bapepti seperti itu. Kecuali lain halnya kamu kalau berinvestasi di broker luar negeri gitu ya, contohnya di Interactive Brokers atau apa, dan di situ saya nggak ada kasih link atau referral code, artinya saya tidak menyarankan untuk bawa duit kamu ke luar Indonesia. Selama kamu masih tradingnya di broker-broker Indonesia, itu nggak ngaruh ke nilai mata uang ya, mereka CFD gitu loh. Nah, terus bicara tentang keamanan transaksi dari broker-broker di Indonesia ini, jadi kalau bicara tentang keamanan transaksi dari broker-broker US stocks di Indonesia, sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada kejadian apa. Dan yang bekerja sama dengan kami 3 itu ya ada, mungkin ke depan akan ada tambahan lagi gitu ya. Jadi sementara ada peluang ada Reku yang kita minta untuk sahamnya akan bisa ditambah terus, dan juga Nanovest. 3 itu so far belum pernah terjadi apa-apa, dan saya belum pernah mendengar terjadi apapun di broker US stocks yang ada di Indonesia. Nah, kalau mohon maaf, yang terjadi di saham Indonesia mengenai beberapa kasus peretasan, saya pernah mendengar. Tapi sekali lagi, saya bukan mau mengkotak-kotakan itu karena saham Indonesia, bukan. Itu terkait dengan keamanan akun. Jadi perbankan pun juga sama. Kamu punya password, kamu punya user ID, itu jangan kamu kasih orang lain, dan jangan terlalu gampang ditebak. Kayak misalkan pakai nama Paijo
1, 2, 3 gampang banget jatuhan ditebak gitu kan, kombinasi-kombinasi yang ditebak itu yang bikin gampang dibobol. Kemudian kalau di Indonesia pernah nggak kejadian duit di RDN itu diambil orang gitu? Aku pernah mendengar juga ya, dan sebenarnya aku pernah mengalami, tapi saya tidak menyebutkan di sekuritas apa, tapi sekuritasnya dengan itikat baik mereka mengembalikan. Tapi kalau kalian tanya risiko seperti itu justru pernah terjadi di Indonesian, saham-saham Indonesia. Sekali lagi bukan karena saham Indonesianya, tapi saya juga mendengar itu terjadi di perbankan. Intinya tuh sebenarnya sama aja lah gitu loh, jaga kerahasiaan akun kamu gitu. Nanti duitnya dibawa lari nggak sih? Maka dari itu penting untuk mengenal founder sih gitu. Jadi dari 3 sekuritas yang seperti Reku, Peluang, dan Nano ya, terutama Reku itu saya kenal in person, Peluang juga saya kenal in person. Kok kayaknya enggak ya, mereka orang-orang yang decent, mereka orang-orang yang pendidikan tidak menjamin ya, yang satu lulusan Harvard, satu lulusan Stanford kayaknya, dan saya mengenal mereka orang-orang yang punya integritas gitu. Kalau karyawannya gimana, wah itu udah faktor X lah, di semua perusahaan juga bisa terjadi, tapi menurut saya masih oke gitu ya. Nah itu sih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terus saya ingin menjawab pertanyaan kalian tentang saham-saham, dan saya akan membahas tentang saham dari sektor komoditas tadi ya. Jadi apa saja yang terdampak dari kebijakan, berbagai kebijakan ya, terutama ekspor satu pintu masih tetap menjadi satu sorotan yang perlu dibahas. Oke, emas. Saya akan bahas emas. Kalian nanya emas, saya bahas emas. Saya berasumsi dia nanya harga emas. Harga emas dunia itu menariknya malah turun. Kalian tahu nggak kenapa? Karena duit global di situ-situ aja, dan melihat harga emas itu sudah ketinggian, sehingga duit pindah ke instrumen yang lain. Seperti contohnya minyak yang naik sejak bulan Maret kemarin ya, minyaknya cenderung naik dan tapi belakangan ini sideways. Nah kemudian sekarang duit itu pindah kemana? Duit pindah ke US stock, seperti contohnya saham-saham di US yang naik sangat tinggi, terutama saham-saham yang terkait dengan AI dan juga saham semiconductor. Yang terkait dengan AI dan semiconductor ini turunnya normal dan sangat expected sekali. Takut nih beli saham Amerika karena lagi bubble katanya. Maka dari itu M-Trade beli sahamnya nggak asal beli, dan kalau sudah di atas di pucuk gini kita nggak mau beli. Kita expect retracement dan kita belinya turun pas lagi ada turunan. Nah ini contoh AMD kita beli waktu itu di 21 tujuan, kita profit taking sebelum earnings di 5 Mei, sistemnya jalan. Setelah itu naik, kita nggak hajar beli, kita biarin aja ya. Jadi kita biarin aja di sini gitu. Terus kemudian sebentar ya. Oke, sedikit ya, saya mau share. Oh ini, contoh ya, nawar pelit ya. Nih ya, aku kasih contoh ya teman-teman ya. Ini saham contoh, kalau kalian takut, aku kasih lihat ini. Saham Amerika, Reddit. Oke, Rider, bukan Reddit. Oke, perhatikan di sini. Ini teman-teman. Ini saham Amerika. Caranya biar nggak kejebak ini gimana? Perhatikan. Nah ini dia bekas naik kan ya, breakout naik. MC tuh nawar tuh sepelit-pelit ini ya Tuhan. Pelitnya tuh pelit puol. Kayak kalau kita mikir, orang yang FOMO mikir tuh, yang ditotok yang dietnya ke Igoi aku _official. Udah naik sampai level tertingginya di 259. Nawar loh, bukan di 234. Nawarnya tuh pelit di 222 sampai 225. Ini kena nyenggol ekornya sih di 225-an kena gitu. Jadi yang masang area buy, automatic buy ini dapat di sini. Sampai hari ini si Rider ini M-Trade masih hold teman-teman. Jadi aku nggak ada duitnya, belajar dulu. Kalau saya bahas US stock kayak gini teman-teman pelajarin, biar nggak ngertinya cuman Nvidia, Apple doang, nggak ngertinya
cuman Magnificent Seven doang. Ada saham lain nih. Ya ini naik sekitaran 17%-an sampai per hari ini. Kita trailing stop di 250. Kalau misalkan nanti kena di sini berarti cuannya terrealisasi 10%. Wah, berkurang 7% dong. Iya, biarin nggak apa-apa. Karena kalau trailing stop terlalu dekat nanti kesenggol gampang naik lagi. Jadi kita naruh trailing stop pun juga ada aturannya supaya nggak terlalu gampang disentuh tapi juga tidak terlalu jauh sehingga menghabiskan cuan gitu ya. Nah, sistemnya di N-Trade ini aku proud banget sih. Aku proud banget dengan sistem kita bahwa sistem kita ini udah bisa jalan ya. Jadi jalan tanpa harus dijagain manusia terus. Kita jagain sampai jam 11 malam tapi kemudian dia sistemnya yang jalan. Oke ya teman-teman semuanya ya. Aku mau bahas saham Indo lagi. Ada yang kangen sama Ibu? Ibu SM. Oke. Siapa tuh yang kangen sama Ibu SM? Oke, aku mau bahas ITMG. ITMG ini lagi disupport pool, murah pool. Sebenarnya kita juga kepengen nge-watch beli. Cuman kondisinya lagi begini, banyak ketidakpastian. Ini akan kita wait and see dulu aja. Kemudian AADI ya yang harusnya dividennya bagus. Ini juga murah pool. Kita ngelihat di 6975 itu area buy AADI kena langsung disenggol naik. Kita lebih nge-watch AADI daripada ITMG ya buat investing sebenarnya, buat dividen investing gitu. Terus kemudian Bumi kita lihat ya, saham-saham sektor komoditas ini udah murahnya pool mentok support pool. Enggak pool sih, si Bumi ada support lagi 106. Tapi kalau di bawah 106 itu rest in peace sih gitu. Jadi sekarang support yang udah sangat murah sekali, udah disupport semuanya. Cuman kalau kondisi makronya masih nggak bagus begini, kebijakan dari sektor komoditasnya masih banyak kebijakan negatif, bisa murah pol makin murah pol lagi, makin murah pol lagi gitu. Oke, ini Indi juga disupport. Jadi saham-saham ini seperti AADI, ITMG, Bumi dan Indi semuanya lagi disupport. Kita akan watch teman-teman. Harum ini juga terdampak kebijakan DSI. Ini yang saya bahas terdampak kebijakan DSI ya. Inco tidak terdampak. Inco tidak terdampak ya. Dekat support juga. Terus Ali dikasih diskon banget. Padahal sentimennya lagi bagus. B50 waktu itu lagi enak-enaknya rally. Kasihlah kebijakan ini. Kalau ini belum dekat support. Jadi jangan dulu. Terus kemudian LSIP yang kita juga sempat ngetes buy on weakness di sini nih pas 22 Mei pantulan bener mantul. Terus kemudian ya untung kita cut loss, ternyata bablas lagi ke support yang berikutnya. Dan karena bentuk candlenya seperti ini, kita masih belum ngetes lagi, belum masuk lagi gitu ya. Terus kemudian DSNG ini juga sama dari sektor yang sama ya. Ini bearish, very bearish banget semuanya berubah. Waktu itu sebenarnya chartnya lumayan bagus di bulan April. Di Maret April tuh lumayan bagus. Terus kemudian TAPG, M-Trade itu juga sempat cuan lumayan di TAPG, tapi kemudian Mei jatuh banget. Sebenarnya kalau kondisi sekarang ini kesempatan buat yang investasi jangka panjang sih, kayak saham BBCA ini udah kayak, ini menurut aku secara valuasi layak investasi banget. Cuman jangan diartikan layak investasi itu berarti langsung naik, kagak ya. Udah murah, tapi bisa lebih murah lagi kah? Iya, jika makronya tidak berubah. Antam juga lagi disupport banget dan nggak bisa ditanya cuman berdasarkan harga emas saja. Meskipun lagi disupport, kalau misalkan dia kebijakannya nggak berubah ya bakalan begitu terus. Terus kemudian MBMA ini juga lagi disupport banget. Apakah ada potensi pantulan? Kita akan watch pastinya saham-saham ini. Kita akan watch. TINS nggak terpengaruh untuk DSI, tapi bisa terpengaruh kebijakan yang lainnya seperti waktu itu dia turun karena ada kebijakan bursa mineral. TINS kita akan watch dekat MA200 di sini, tapi trading saham Indonesia sejujurnya rodok mekso guys, karena trennya sangat
sangat nggak bagus sekali gitu ya. Terus kemudian aku mau bahas tentang, aku terima kasih banget buat kalian yang masih rajin buat nonton live aku meskipun kondisinya lagi agak kurang oke di Indonesia. Kalian tetap belajar dan kualitas kalian itulah yang menentukan hasil akhir nanti gitu ya. Maksudnya sekarang boleh lu rugi nih, tapi nanti pas ada badai berikutnya kalian udah lebih siap. At the end, apa yang kita pelajari secara teori itu hanya bisa benar-benar kita pahami kalau kita sudah mengalami. Money management dan money management dan risk management itu kalau diajarin tentang porsi start small, diajarin tentang porsi beli berapa persen, orang nggak akan mau ikut kalau marketnya bullish gitu ya. Oke, aku bahas sedikit tentang US stock. Teman-teman ikutin aja, nggak usah dipusingin, saya nggak ada US stock atau apa. Biasakan diri Anda memahami, biar familiar dengan US stocks. Marvell Technology, biarkan dia turun dulu beberapa hari terakhir ini. Kita lagi nawar pelit si Marvell Technology ini di level 199,56. Pelit pol kita nunggunya di sini. Jatuh loh Marvell, ayo jatuh lagi gitu, pelit pol nunggunya. Oke, terus kemudian selain Marvell Technology, jadi ini turun karena data ketenaga kerjaan yang lebih tinggi dari ekspektasi ya, dan we expect this correction. Terus MU Micron, tolong nawarnya diturunin lagi guys. M-Trade US turunin lagi, MU itu sekitaran level 705 loh. Tapi kalau udah di 705 ini bukan di stage 2 lagi ya, nanti kita lihat lagi. Pokoknya kita nawar dulu aja, pelit. Apalagi mau IPO SpaceX ya. Oke, bisa agak bergejolak market. Terus kemudian ARM Holdings itu nawar pelit deh di 290. Nawarnya dipelitin. Bisa kena nggak sih? Bisa banget. Nawar pelit aja, pelit banget gitu ya. Terus kemudian ini saham-saham bagus Amerika gitu kan ya. Dan SanDisk Corporation ini harganya lumayan mahal, satu lotnya, tapi kalian bisa beli fraction itu bisa beli 0, lot. Jadi nggak beli satu lot, nggak harus beli satu lot, kalian bisa beli 0, gitu ya. Siapa bilang US stock mulai dari modal besar, bisa dimulai dari modal kecil. Dan teman-teman yang mau belajar US stock bareng aku bisa ke webinar M-Trade Start US. DM aku aja Start US, DM aku aja Start US ya. Start US, kayak sekarang hampir setiap minggu ada gitu, Start US. Perhatikan di sini kita nawar SanDisk itu di level 1211 ya. Kalau kalian mau ngelihat angkanya bisa juga sih gitu ya. Kalian yang mau belajar US stock bareng aku bisa ke URL ini ya. Aku tulis URL-nya dulu ya yang di Igoy biar bisa langsung di tap aja. M-Trade titik, catat aja, bisa juga US garis miring LIVE M-Trade Start. Nah, US. Oke, sekali lagi masuk ke US stock tidak membuat rupiah melemah karena saya mereferensikan broker-broker dari dalam negeri juga ya. Dan mereka udah beli dulu sahamnya, jadi kalian beli saham itu dari mereka, kira-kira kayak gitu. Dan semua sudah terregulasi oleh Bapepti. Kalau kalian beli dari luar, apakah itu melemahkan nilai tukar rupiah? Seperti dari broker-broker lain dari luar seperti IB kayak gitu. Jika jumlahnya banyak dan masif sih iya, tapi kalau aku ngelihat dari sini, begitu aku ngomong US stock, jumlah viewernya turun, yang mau daftar mungkin nggak begitu banyak kok. Kayaknya melemahkan nilai tukar rupiah tuh dari 100% faktor tuh mungkin 1% atau kurang, less than 1% impactnya terhadap rupiah, bahkan 0, sekian persen. Jadi nggak ngefek sih teman-teman semuanya, nggak ngefek. Oke, kita lanjut ya. Intel Corporation nawar pelit di mana? Di 88, atau aku kasih pasang ini. Ngantuk guys. Habis ini Mom in duty. Habis ini mama harus bertugas. 86,96. Nawar pelit harus pelit sekarang nawarnya karena
bisa dikasih kesempatan. Dan aku senangnya US stock tuh justru kayak gini, kalau naik bisa lompat jreng, kalau turun bisa turun dalam. Makanya sebenarnya cara mainnya gampang, tunggu pelit guys. AMD nawar sekitaran 367 atau 3, ini tempat kita jualan dulu sih, 360. Bisa dikasih nggak? Kasih syukur, nggak kasih juga kagak apa-apa. Oke, ya udah gitu aja teman-teman semuanya untuk Indonesia, IHSG dan perbankan kok tambah ambiar. Aku kan udah bilang toh. Dan rupiah juga, bahwa jika kebijakan makro tidak diubah dan postur APBN tidak diubah, dari asing melihat resiko fiskal Indonesia semakin membesar. Udah itu aja, itu diubah siapapun menteri keuangannya, maka rupiah akan membaik dan IHSG akan membaik dan asing akan balik ke Indonesia. Gitu toh teman-teman, kalau kamu nyangkut di BBCA, tenangkan hatimu, santai aja. Kalau kamu nyangkutnya 20 sampai 30-an atau 40% bahkan, itu udah di standar deviasi minus 2 zaman dulu. Sekarang BCA di standar deviasi minus 3, bahkan mungkin menuju ke minus 4. Gitu ya. Jadi gak apa-apa, udah. BCA itu perusahaan yang sehat. Ada, kalau kalian nanya bakalan sama kayak Unilever nggak, kalau konteksnya cuman apakah harga saham bisa turun seperti Unilever, sekarang pun sudah turun. Apakah harga saham susah naik seperti Unilever bertahun-tahun kagak naik-naik? Jawaban saya simple, jika bertahun-tahun kebijakan APBN dan fiskal kita seperti ini, maka iya bisa nggak naik bertahun-tahun, atau bisa naik, saya nggak tahu juga. Harapannya tidak seperti itu, oke ya. US stock selain teknologi bagaimana? Ada sektor kesehatan dan sektor finansial yang sedang bergerak juga, dan nanti akan dibahas di US briefing jam 6:30 oleh tim saya. Saya harus pergi sekarang karena saya ada yang harus saya kerjakan ya. Thank you semuanya. Kalau nyangkutnya di saham gorengan atau di saham konglo, gimana ya aku ngomongnya ya, mungkin jadi uang sekolah aja lah gitu. Miss, Tiongkok sudah menahan beli batubara Indonesia. Apakah ini menandakan sunset coal dimulai? Apakah saat membuang emiten coal yang banyak ekspor ke Tiongkok? M-Trade kan udah bersih. M-Trade udah bersih. Untuk M-Trade M-Trade trading. Tapi kalau untuk investing, M-Fast itu justru malah menunggu ya, menunggu PTBA. Gitu ya. M-Trade ada PTBA ngetes beli doang, kayaknya kita mau cut loss, ngetes doang sih itu, kira kita mau cut loss. Tapi kalau buat yang investing, itu justru malah kita lagi nunggu gitu. PTBA kan nggak banyak ekspornya dan memang punya pemerintah, jadi sebenarnya nggak terlalu ngefek gimana. Intinya sih kalian tenangkan dirimu. Afgo bagus juga, tunggu turunnya ya. Afgo tuh tunggu turunnya, tunggu retracementnya. Miss bahas option juga, hatiku belum ke sana guys, hatiku belum ke sana option itu. Nanti next kalau misalkan hatiku sudah ke sana. Kalau US stock ini ceritanya ya aku mantap gitu loh, aku mantap dengan US stock ini. Bentar, aku coba. Afgo nawar pelit ya, 355, sekitar 355an. Oke, Big Banks gimana? Udah aku bahas di awal banget Big Banks. Miss, dividen BBRI sudah 11%, tapi kok saya itu kok cuma 7%, apa karena pengaruh beli di atas? Ya iyalah saya, 11% kan dari harga terakhir pas dia bagi dividen. Kalau dari hargamu atas ya persentasenya ngikutin hargamu. Harum udah aku bahas. Miss, bagaimana dengan emitennya Opak Buffett, Berkshire? Sudah ya, habis ini ya, saya benar-benar ditunggu ini, sudah ditunggu oleh keluarga di gara-gara saya ini mereka bisa telat. Berkshire Hathaway, BRKB normal aja, dia nggak terlalu banyak naik. Ini kan dia perusahaan investasi ya, isinya macam-macam, diversified. Ini lebih ke long term investing sih. Sebenarnya kalau Berkshire Hathaway, aku lebih sukanya kalau pas lagi crash tuh beli gitu. Udah gitu aja. Semikonduktor aman, we expect for correction. Semikonduktor kita expect turun.
Pertanyaan Muhindi Hantoro, kenapa di sekuritas peluang tidak semua emiten US stock bisa dibeli? Jawaban saya bukan cuman peluang, bukan cuman reku, bukan cuman you mention it, semua sekuritas US yang ada di Indonesia itu sahamnya dibatasin. Kenapa? Mungkin dibatasin oleh regulator, salah satunya mungkin ya karena untuk membatasi aja gitu biar menjaga nilai tukar rupiah juga dan sebagainya. Aku nggak ngerti kenapanya, nanti aku cari tahu, tim aku cari tahu tentang regulasi ini. Tapi yang jelas kalau kalian beli US stocks di broker Indonesia, kalian nggak melemahkan rupiah kok. Karena mereka udah beli dulu dan prinsipnya CFD. Nah kalau kalian nanya aman atau enggak, saya cuma bisa jawab sejauh ini belum pernah ada case terjadi apa-apa. Dan broker-broker yang aku ajak kerjasama seperti contohnya Reku dan juga Peluang dan juga Nanovest, terutama Reku dan Peluang, aku kenal foundernya yang semoga decent ya. Aku mengenal mereka lumayan decent, orang-orangnya lumayan mereka berintegritas depan saya, tapi saya tidak menjamin apapun karena kamu di bank perbankan, kamu di sekuritas Indonesia, kamu dimanapun itu sekarang rawan sekali semuanya di semua instrumen investasi digital itu rawan dengan yang namanya peretasan. Makanya password dan lain-lain kamu jaga gitu ya. Sekolastias apa ini? Kalau punya 50 lot cuma dapat 100.000 rupiah. Fokusmu belajar, fokusmu jangan cepet-cepetan cuan, fokusnya belajar. Tumben jam 6, saya start dari jam 5, saya ada acara keluarga, jadi khusus hari ini saya live jam 5. Bye-bye. Belajar US Stocks bareng saya dan tim saya pastinya di M3 Start US Academy. Ada lagi Sabtu 13 Juni jam 1 siang. Just DM saya Start US kalau yang di Igoy tap tombol merah ini. Oke? DM saya Start US. Dadah, nanti dikasih linknya diisi ya. Bye. Go trade, silahkan apa aja ya. Silahkan. Di Singapura dijamin pemerintahannya karena RDN bukan di bank, tapi di pemerintah Singapura. Oh, broker Singapura maksudnya. Gusaimas, thank you infonya. Ya, thanks. Dadah. Aduh, gue tuh masih belum oke. BBCA bisa turun ke 4.000 kak. Bisa. Kalau makronya masih begini. Kalau rupiahnya masih melemah. Jadi bukan salah BCA-nya tapi lebih makronya. Kapan live lagi? Besok jam 8 malam. Dadah. 6:30 nanti ada update US Stock sama tim aku ya. Bye.